Salam sejahtera bagi kita bersama. Pada video ini, saya Ogi Pratama, CPNS Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, akan menyampaikan video dengan tema isu aktual di Kanwil BPN Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil inventarisasi isu aktual di Kanwil BPN Provinsi Jambi, maka didapatkan beberapa isu utama. Pertama, terkait tumpang tindih HGU dengan kawasan hutan dan tanah masyarakat yang telah memiliki sertifikat. Kedua, progres PTSL yang masih stagnan. Hingga Juni 2021, Provinsi Jambi berada pada urutan 29 berdasarkan nilai kinerja PTSL rupiah murni yang diambil dari dashboard PTSL Kementerian ATR BPN. Dan isu terakhir adalah terkait implementasi sistem absensi secara online melalui e-office yang masih belum dilaksanakan. Dari beberapa isu aktual tersebut dapat kita jabarkan kembali ke dalam telaah mengenai penyebab dan akibat dari permasalahan. Untuk permasalahan pertama mengenai tumpang tindih HGU dengan kawasan hutan dan tanah masyarakat yang telah memiliki sertifikat, penyebab-penyebab utama mengapa permasalahan tersebut dapat terjadi diantaranya koordinasi dengan stakeholder baik itu Pemda maupun kementerian atau lembaga terkait masih belum terlaksana dengan baik. Kedua, mekanisme sharing data masih belum terlaksana secara optimal. Dan ketiga, kebijakan satu peta baru terlaksana pada beberapa tahun terakhir. Dan akibat dari permasalahan ini diantaranya kepastian hukum tidak terwujud. Kedua, potensi memunculkan konflik dan sengketa. Dan terakhir, menghambat kegiatan ekonomi baik itu perusahaan maupun masyarakat. Pada permasalahan kedua terkait progres PTSL yang masih stagnan, penyebab utama diantaranya pertama, pelibatan Pemda perangkat desa yang masih belum optimal. Kedua, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikat masih belum ditumbuhkan secara baik. Dan ketiga, upaya pengembangan SDM terutama dalam rangka implementasi metode baru dengan menggunakan aplikasi survei tanahku mengalami banyak kendala seperti permasalahan kualitas perangkat yang masih belum memenuhi kriteria minimum dan adaptasi terhadap prosedur baru. Akibat dari permasalahan ini diantaranya, pertama, tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Kedua, menurunnya kinerja yang diukur dari capaian PTSL pada tahun berjalan. Dan ketiga, banyak tanah yang belum tersertifikat, sehingga kepastian hukum terhadap penguasaan dan pemilikan tanah tidak terwujud. Permasalahan ketiga terkait implementasi sistem absensi secara online melalui aplikasi e-office yang masih belum dilaksanakan. Penyebab dari masalah ini, pertama, kendala server sehingga absen pada jam sibuk menjadi sulit dilakukan. Kedua, adaptasi dengan kebiasaan baru dan teknologi baru yang membutuhkan waktu. Akibat dari permasalahan ini, pertama, belum terimplementasinya sistem absensi secara online. Kedua, pengawasan terhadap kemungkinan manipulasi absensi menjadi tidak dapat dilakukan. Setelah melakukan inventarisasi isu di Kanwil BPN Provinsi Jambi, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan tangkisan isu dengan menggunakan metode USG. Metode ini akan melihat tingkat urgensi dan keseriusan dari masalah yang dihadapi. Berdasarkan hasil penilaian, maka didapatkan bahwa permasalahan progres PTSL yang masih stagnan hingga saat ini menjadi isu utama di Kanwil BPN Provinsi Jambi, terutama di bidang survei dan pemetaan. Beberapa justifikasi diantaranya, isu mengenai progres PTSL yang tidak berjalan optimal akan menyebabkan pelaksanaan proyek strategis nasional yang menjadi fokus utama Presiden menjadi tidak sesuai target. Selain itu, permasalahan ini berada di bawah tugas dan fungsi utama di bidang survei dan pemetaan jika berpedoman kepada beberapa peraturan seperti
Perpres 48 Tahun 2020 tentang BPN, Permen ATR BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL, dan Juknis PTSL 2021. Rumusan masalah isu utama. Pertama, faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya progres PTSL di Provinsi Jambi? Kedua, apa saja solusi yang dapat diterapkan dalam rangka mempercepat pelaksanaan PTSL di Provinsi Jambi? Untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan progres PTSL di Provinsi Jambi cenderung stagnan, maka kita akan menggunakan fishbone analysis. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, didapatkan setidaknya terdapat 6 komponen utama yang menyebabkan stagnannya progres PTSL di Provinsi Jambi. Di antaranya, permasalahan infrastruktur IT, kedua, sumber daya manusia, ketiga, NSPK, keempat, monitoring dan evaluasi, kelima, komunikasi dan sosialisasi, dan keenam, ketersediaan peta dasar. Pada komponen infrastruktur IT terdapat beberapa permasalahan, di antaranya keterbatasan kapasitas IT terutama di daerah-daerah terpencil. Kedua, ketersediaan device, dalam hal ini handphone, untuk mendukung penggunaan aplikasi survei tanahku masih belum memenuhi standar. Kedua, pada komponen sumber daya manusia terdapat beberapa permasalahan, di antaranya penguasaan teknologi yang masih terbatas. Kedua, tantangan adaptasi terhadap kebiasaan baru dan metode baru dengan menggunakan aplikasi survei tanahku masih harus terus ditingkatkan. Ketiga, terkait NSPK. Pengembangan NSPK dalam rangka penggunaan aplikasi survei tanahku masih harus ditingkatkan. Kedua, sosialisasi terkait NSPK masih perlu dioptimalkan ke kantah-kantah. Pada komponen monitoring dan evaluasi, perlu pengembangan dashboard monitoring dan evaluasi kinerja dari masing-masing kantah. Kedua, perlu penyampaian dan sosialisasi hasil evaluasi kinerja masing-masing kantah sekaligus memberikan input perbaikan. Pada komponen komunikasi dan sosialisasi, permasalahan yang dihadapi diantaranya perlu dilakukan sosialisasi dengan Pemda dan perangkat desa terkait pelaksanaan program PTSL. Kedua, perlu ditumbuhkan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya pengurusan sertifikat tanah. Dan terakhir, mengenai ketersediaan peta dasar. Peta dasar untuk pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan di Provinsi Jambi masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teknik fishbone analysis, maka dapat disusun beberapa gagasan penyelesaian masalah. Di antaranya, pertama, melakukan pengembangan sistem monitoring berupa dashboard progres PTSL tiap-tiap kantah dengan berpedoman kepada data harian dari dashboard PTSL Kementerian ATR BPN. Kedua, menyusun materi sosialisasi penggunaan survei tanahku sehingga dapat langsung diaplikasikan oleh bulatan di masing-masing kantah. Dan terakhir, laksanakan sosialisasi PTSL yang lebih intensif melalui media sosial kepada masyarakat.